Gerah dituding pelakor oleh GG Francisca, selebgram kontroversial Ayu Aulia melaporkan GG ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasalnya, istri pengusaha Dery Henorianto itu menuliskan kata-kata yang tidak pantas di media sosial yang dianggap Ayu telah melukai harga dirinya sebagai wanita. Ayu juga geram lantaran GG memposting screenshot percakapannya dengan Dery Henorianto yang dianggapnya sebagai pelanggaran privasi. Lantas apalagi bukti yang diserahkan Ayu ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menguatkan laporannya? Bilang aku pelakor lah, di feeds bilang begini, bilang begitu, menggiring opini, katanya aku berselingkuh dengan suaminya, yang ternyata kan bukan, orang udah nikah siri sama yang di Cianjur. Jadi aku tuh bingung gitu, jadi siapa yang salah sih? Dan menurut aku ini udah it's way too far lah, udah terlalu jauh. Dia yang berbuat begitu, kenapa aku yang disalahin itu? Aku kan cuma berteman, kan bisa ditanya sendiri sama si cowoknya nanti, mungkin kalau jadi saksi kan bisa kesini kan, silakan aja. Pasalnya jelas ITE sama penghinaan harkat martabat ya seorang wanita ya, sama pasal 36 yaitu dimana aku di cancel beberapa endorse karena bad image. Jadi sampai saat ini udah jalani pemeriksaan atau hanya baru menambahkan bukti baru tadi? Pemeriksaan buat si Mbak G. Buat aku ya sudah dong. Saksi-saksi juga sudah, tambahan lagi hari Rabu. Mungkin Mbak G ya dipanggil minggu ini karena kan gelar perkara dan lain-lain. Ya karena ada chat begitu, mungkin si mantan suaminya itu kan berbaik hati lah, ingin memberikan hadiah sesuatu gitu kan kepada saya. Tapi kan saya juga belum menerima. Saya kan perempuan baik-baik nggak nerima. Ya tapi kalau dikasih ya boleh juga lah, nggak apa-apa kan dikasih ya. Berarti kalau kalian dikasih mau nggak? Apa hubungannya? Hubungan dengan mantan TTM atau teman atau gimana? Nggak ada TTM, biasa aja. Dan mantan tunangan saya juga tahu, kenal baik. Meski merasa sebagai korban dari tindak pencemaran nama baik, netizen yang terprovokasi oleh pernyataan GG Francisca di media sosial terus menghujat Ayu. Terlebih banyak yang percaya Ayu memang menjadi wanita idaman lain bagi suami GG Francisca. GG sendiri mengaku sudah lama menginvestigasi hubungan Ayu dengan suaminya. Tapi benarkah meski suaminya terciduk selingkuh dengan Ayu, GG tetap tidak ingin bercerai dari pengusaha tajir itu? Kalau yang Mbak GG ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Dia melaporkan atas dasar KDRT. Saya udah cek di PPA juga. Itu berinisial D gitu. Dan itu bukan urusan saya, karena saya nggak ada, saya nggak tahu. Cuman kenapa di situ ditulis penyebab dan akibatnya adalah selingkuh dengan saya? Emang bisa begitu ya? Komen soal AA, yang jelas kenapa suami saya itu di KDRT karena dia nggak mau menjelaskan hubungannya dengan AA. Selain berseteru di ranah hukum dengan GG Francisca, Ayu juga berseteru dengan Abinaya Rakan Adira, tunangannya sendiri. 7 September lalu, Ayu dilaporkan oleh Abinaya ke Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat atas dugaan penganiayaan dan perampasan barang. Keributan yang berujung penganiayaan itu bermula pada 6 September lalu ketika Abinaya menciduk Ayu dan Dery Henorianto yang merupakan suami GG Francisca tengah kencan di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan. Abinaya merasa dihianati oleh tunangannya, tidak terima dengan alibi Ayu. Buntutnya, Ayu menyerang Abinaya di muka umum dan merampas barang yang tengah dipegang tunangannya itu. Lalu benarkah Ayu sudah dijadikan tersangka atas laporan Abinaya? Kalau Mas Abi ngelaporin itu cowok berinisial H, aku nggak pernah takut. Itu yang aku takut sekarang adalah kok putus sama tunangan gue. Ya udah bukan putus lagi lah. Jadi dilaporin aja. Iya, ada laporan Lain. Bak kisah cinta segi empat, Ayu Aulia, Abinaya, GG Francisca, dan Dery Heno kini berada di pusaran kasus hukum. Kabarnya Abinaya siap membatalkan pertunangannya dengan Ayu karena merasa Ayu tidak bisa setia pada satu cinta.
Mantan kekasih Zikri Daulay itu juga dianggap labil dan temperamental sehingga dianggap tidak layak menjadi istri dan seorang ibu. Lantas bagaimana Ayu menyikapi tudingan miring yang ditujukan padanya? Iya, jadi dibikin drama. Lucu kan, kenapa jadi saya yang kena? Terus ternyata saya tadi mampir ke unit PPA gitu, berhubung saya kenal baik kan, dulu kan pernah ada masalah di sini saya. Jadi saya coba bersilaturahmi, saya tanya kenapa Bu, tadi kenapa itu? Bawa nama saya, katanya ada KDRT, tapi sebab akibatnya adalah saya. Lucu sekali. Aktor Amar Zoni akhirnya bernafas lega lantaran kasus narkoba jilid 2 yang menjeratnya sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suami Irish Bella yang terciduk di Sentul, Bogor pada 6 Maret 2023 itu divonis 7 bulan kurungan penjara, dikurangi masa tahanan dan rehabilitasi yang sudah dijalaninya. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Amar 1 tahun penjara. Hakim ketua juga mempertimbangkan sikap Amar yang tertib dan sopan selama persidangan sehingga ia layak mendapatkan keringanan hukuman. Usai sidang, Amar mengucapkan rasa syukur di depan awak media lantaran merasa keputusan majelis hakim cukup adil baginya. Telah terbukti secara sadar dan dengan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2. Menjatuhkan pidana terhadap kepala terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 7 bulan. Menetapkan masa penangkapan, masa penahanan, dan rehabilitasi. Saya sudah menyerahkan semuanya kepada pengacaranya ya. Bang Amar sendiri merasa Jalan, Mbak. Setidaknya kita sama-sama hakim melihat dari sudut pandang yang objektif bagaimana jaksa sudah menuntut 1 tahun dan dikurangi, jadi itu adalah salah satu hal yang menurut saya langsung bebas lah, kita akan tunggu inkrah dulu. Kita tunggu inkrah, kita hitung sisa masa tahanan yang mesti dijalani. artinya tinggal berapa bulan lagi Bang sisa masa tahannya Bang? Insya Allah nggak lama. Amar tadi saya dapat. Terima kasih semua. Hasil dari persidangan yang udah berjalan 5 kali sidang sampai saat ini, dan alhamdulillah putusan tersebut menurut perhitungan saya selaku kuasa hukum dari Amar Zoni dan perwakilan dari keluarga, keputusan tersebut menurut saya udah sangat baik ya. Jadi saran dari saya untuk Amar dan untuk keluarga, saran dari saya untuk menerima putusan tersebut lah. Bertangkap tangan menguasai 1 gram sabu plus terbukti mengonsumsi narkotika golongan 1 itu, Amar langsung dijebloskan ke dalam tahanan. Ia sempat menangis ketika meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat lantaran untuk kedua kalinya terjerumus ke pusaran narkoba. Selama menjalani rehabilitasi, kabarnya Amar sempat depresi lantaran tak tahan berpisah lama dengan istri dan kedua anaknya. Namun kerinduan Amar terhadap Irish Bella istrinya juga kedua buah hatinya tidak lama lagi akan terlampiaskan. Pasalnya 6 Oktober mendatang, masa tahanan dan rehabilitasi yang dijalaninya genap 7 bulan. Alhasil, Amar hanya akan menjalani sisa hukumannya selama beberapa hari ke depan. Kalau perhitungan dari kami selaku kuasa hukum, tadi saya bicara juga dengan rekan saya, kita sama-sama menghitung jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar dengan putusan yang diputus oleh hakim. Amar sekiranya cuma menjalani, perhitungan saya nggak sampai pertengahan bulan depan lah. Insya Allah mudah-mudahan di sini kalau saya lihat hakim sudah memutus keputusan seperti yang diminta jaksa. Hanya jumlah masa tahanannya aja yang berbeda.
Jadi kemungkinan besar insya Allah jaksa mudah-mudahan tidak melakukan banding karena putusannya lebih memenangkan pihak kejaksaan karena di situ putusannya putusan penjara, bukan putusan seperti yang kita minta, bebas murni ataupun rehab. Saya lihat potensi Bang Amar besar banget. Bang Amar punya keluarga, mau sampai kapan lagi ditahan gitu loh. Kasihan anak istrinya nungguin. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Saya sepenuhnya percaya proses hukum yang sedang berjalan di negara kita ya. Dan saya terus tidak pernah habis berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan semuanya dan mudah-mudahan hasil akhirnya itu yang terbaik untuk kita semua.